Ustaz, mohon nasihatnya mungkin Ustaz untuk awal perihal yang baru-baru ini ya kembali terjadi beberapa fenomena bahwa ada seorang guru ya yang beberapa guru kabarnya dimasukkan ke dalam penjara ya gara-gara mungkin bertindak pada siswa yang mungkin tindakan itu sebenarnya tidak terlalu apa ya tidak terlalu eh, pidana banget lah ya istilahnya ya. Namun dari orang tua siswa eh, yang akhirnya mungkin udah karena emosi atau kurang suka dengan guru sehingga mereka melakukan hal itu. Sebenarnya bagaimana Ustaz adab kita sebagai seorang muslim ya terhadap guru kita sebagai murid dan adab orang tua murid terhadap guru anaknya nih Ustaz agar mungkin Islam ya memiliki pandangan yang seperti apa terhadap kasus ini juga Ustaz. Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang pertama di situ patut untuk dibedakan terlebih dahulu ya antara satu tindakan yang masuk dalam kategori bentuk aniaya ya, siapapun itu yang melakukannya, dan di sisi lain terkait dengan bagaimana di situ yang seharusnya terhadap seorang guru ya, baik itu oleh siswa ya, santri ya, ataupun dalam ini orang tua ya dari siswa ataupun walinya. Yang pertama di situ memang secara umum tidak dibenarkan ya dalam Islam itu memukul yang hingga sampai membekas dan melukai ya dengan cara apapun, karena itu masuk ke dalam bentuk kedzaliman ya kan. Itu jadi kalau kita bicara dari sisi ya pemukulan ya misalnya, karena yang dibolehkan dalam Islam itu kalaupun memang seorang anak ya melakukan satu pelanggaran ya terhadap suatu kewajiban, khususnya di situ adalah kewajiban yang terkait dengan syariat ya, misalnya seorang anak tidak mau sholat misalnya kan gitu, boleh ya kalau memang di situ tidak ada cara yang lain untuk merubah dirinya, nasihat-nasihat tidak mempan ya, maka di situ boleh untuk memukulnya, tapi dengan pukulan yang ringan ya, yang tidak sampai membekas dan tidak sampai melukai, dan memandang kepada usia si anak, yaitu ya kalau usianya itu sudah mencapai 10 tahun baru boleh dilakukan pemukulan ya, adapun sebelum 10 tahun maka haram hukumnya ya, walaupun tadi pukulannya itu pukulan yang tidak melukai ataupun pukulan yang tidak sampai membekas, jadi belum dibolehkan untuk dipukul kalau belum 10 tahun. Hal itu semua berdasarkan kepada apa yang pernah disabdakan atau diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW ketika menyuruh orang tua ya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Nah, perintah di sini dalam rangka untuk pengajaran. Ya, setelah itu Nabi mengatakan apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan pukullah mereka ya karena meninggalkan sholat di saat usia mereka sudah 10 tahun. Untuk di situ memberi pelajaran dan peringatan.
Mengingat usia 10 tahun itu sudah mendekati usia balik. Ya, tapi tadi itu para ulama sudah menjelaskan bahwa pukulan yang dimaksud di sini tentunya itu sudah dalam tentunya tahapan yang terakhir lah gitu kan. Dan pukulannya pun disebut sebagai ya dorb ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai ataupun membekas pada tubuh si anak. Ya otomatis kan berarti pukulannya ringan. Iya. Dan sebagian ulama memberikan contoh, ya, memberikan contoh di situ pukulan yang dimaksud yaitu dengan mengambil kayu siwak, yaitu kayu yang buat gosok gigi itu, ya, kemudian dipegang tangan si anak dan kemudian dipukulkan, ya, dengan satu kali pukulan yang ringan. Gitu, tidak ditusuk hingga membekas luka misalnya, gitu kan. Atau ambil misalnya pensil yang tajam yang sudah diserut, ya, kemudian ditusukin ke anaknya misalnya. Dan memukul ini juga ada aturannya, ya kan, tidak boleh pukul kepala, tidak boleh pukul bagian-bagian yang membahayakan, ya. Itu karena syaitan bisa saja bermain di dalamnya, gitu kan. Jadi secara umum artinya tidak dibenarkan lah gitu ya pukulan yang sampai melukai, sekecil apapun luka itu atau bekas tersebut. Ya, dan di negara kita memang sudah ada aturan ya untuk khususnya di situ yang berkaitan perlindungan anak, ya gitu kan. Dan secara umum lah pokoknya perbuatan menyakiti orang lain yang sampai di situ mengakibatkan kerugian pada orang lain itu akan terkena akan berurusan dengan masalah hukum. Ya, sehingga di situ seseorang siapapun itu termasuk guru ya, itu walau bagaimanapun guru juga manusia dan dia pun berada dalam pengaturan ya, kontrol syariat juga kan gitu ya, tidak berarti guru kemudian berbuat semena-mena. Memang istilahnya di situ ya kadang ada sebagian yang mungkin sebagian orang tua yang merasa cuma sepele kan kayak gitu ya, hal yang semacam itu istilah toh apalagi kalau misalnya dia dahulu memang merasakan ya zaman-zaman dia masih kecil didikan yang keras dari guru-guru di masa lalu. Ya, pernah ditempeleng, pernah diapain ya gitu kan istilahnya, dianggapnya masih ini. Ada yang seperti itu juga orang tua ya, tapi kita bicara di situ dari sisi batasan syariat memang tidak dibenarkan ya, mukul wajah juga ya, menampar pipi ya, wajah ya begitu, nggak boleh walaupun itu seorang guru ya, karena Nabi SAW di situ sudah pernah mengatakan ya, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha, itu orang kalau yang berkelahi saja itu ya, ini orang berkelahi nih, itu dia ketika kelahi pukul-pukulan harus menghindari wajah ya, wajah orang yang jadi lawannya gitu, karena mulianya wajah ini ya, dia adalah merupakan hal yang paling bisa dikenali ya, seseorang itu bisa dikenali dengan wajah itu ya. Jadi kalau wajahnya itu babak belur udah nggak bisa dikenal lagi siapa ini kan gitu. Nah jadi intinya, dan memang di situ sekali lagi bahwa Nabi memerintahkan untuk menjauhi wajah ya, atau bagian-bagian yang lainnya yang berbahaya ya, kepala misalnya di situ, atau di bagian perut itu ada ulu hati misalnya gitu kan. Jadi ada titik-titik yang membahayakan kalau dipukul, yang bisa saja ya itu akan mengakibatkan bahaya berupa kematian misalnya ya. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Termasuk apa yang mungkin sering ya dilakukan dulu kan, menjewer telinga ya. Sampai ditarik, itu bahaya karena di situ ada
banyak saraf-saraf yang istilahnya ya kalau dari sisi ini tuh, nah itu bisa saja nanti akan ada pengaruh pada diri anak yang dijewer dengan berlebih ya begitu kan. Mungkin nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan pada bagian mana gitu kan. Jadi intinya ya dihindari ya begitu hal-hal yang membahayakan tersebut. Walaupun dalam rangka ingin memberikan pukulan pendidikan ya gitu ya, pukulan yang di situ untuk mendidik, ya itu sudah dijelaskan tadi ya, caranya para ulama ya mendidik itu ya begitu caranya, hanya sekedar untuk memberikan ya peringatan dengan pukulan yang ringan dan sambil dijelaskan kesalahannya. Jadi bukan dengan emosi ya, namanya memukul untuk mendidik itu bukan dengan emosi, tapi memang dengan perhitungan. Ya, bahwa ini akan bisa memberikan ya pengaruh yang positif pada si anak yang melanggar ya misalnya. Itu ya dari satu sisi ya sekali lagi bahwa ya terlepas apakah tadi yang disebutkan ya kasusnya apakah memang bukti itu kuat ya yang istilahnya mengarah pada dakwaan terhadap si guru tersebut ya. Jadi kalau memang di situ buktinya kuat ya bahwa guru tersebut memang melakukan hal yang sampai melukai si anak ya memang dia bersalah kan gitu. Intinya begitu. Kalau memang benar bukti-buktinya ada ya dan kuat ya, ada saksi dan sebagainya kan biasanya kalau hukum itu kan minimal ada 2 alat bukti ya. Iya. Gitu. Ada 2 alat bukti itu sudah cukup ya begitu dalam apa istilahnya norma hukum di Indonesia kan gitu ya. Seperti itu. Nah, adapun terkait dengan sisi lainnya ya bahwa memang seorang guru yang dianggap tentunya punya ilmu ya kan, tentu ya harus dihormati ya gitu kan, harus dihormati, dimuliakan oleh siswa, begitu pula oleh orang tua dan sebisa mungkin di situ orang tua bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan guru tersebut demi kemajuan si anak ya, perkembangan pendidikan si anak. Jadi harus ada di situ komunikasi ya melalui ya mungkin wadah apa misalnya kayak ada apa itu namanya ya forum untuk orang tua ya intinya di sekolah-sekolah komite ya misalnya di situ bisa lah gitu ya artinya bila nanti ada masalah-masalah terhadap anak bisa diskusikan untuk mencarikan solusinya. Jadi intinya di situ memang orang tua juga harus bisa menghargai seorang guru yang tentunya bersusah payah mendidiknya karena orang tua mungkin sibuk ya gitu kan dari mulai pagi sampai sore kan rata-rata sekarang kan anak-anak sekolah pada pulangnya sore gitu ya. Gitu. Jadi berapa jam kan begitu kan. Sementara itu kan artinya orang tua paginya kerja kan gitu kan. Kerja sibuk ya dengan pekerjaannya ya walaupun memang itu dalam rangka untuk mencari nafkah. Terus nanti sore pulang udah capek kan gitu kan dia malamnya udah tidur ya kan. Jadi waktu untuk berkomunikasi dengan si anak ya juga sedikit. Jadi di situ memang dari sisi itu ya orang tua harus memberikan apa penghargaan tadi ya kepada seorang guru yang sudah bersusah payah membimbing dan mengarahkan anaknya ya. Cuman itu tadi ya apa namanya ketika ada hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan sebagainya kan, nah, itu bisa segera ya. Dan memang juga di satu sisi seorang guru ya
itu bisa mengambil inisiatif dari awal, ya. Karena dia kan di situ yang mungkin ketika bersama dirinya di sekolah, ya, lebih tahu tentang bagaimana perilaku anak tersebut di sekolah, kan gitu. Sehingga kalau ada apa-apa dia hendaknya langsung komunikasi dengan orang tuanya. Ya, jadi kalau bisa jangan langsung mengambil tindakan secara fisik, ya, misalnya, atau apalah begitu kan, yang itu juga akan bisa memberikan pengaruh yang kurang baik ya kepada si anak, ya, dari sisi psikologisnya misalnya atau kejiwaannya. Nah, jadi guru ya tentunya juga di sisi yang lainnya kan kita sering mendengar bahwa guru itu singkatan dalam bahasa Jawa digugu lan ditiru kan, ya, istilahnya. Maksudnya itu orang yang diikuti dan istilahnya kan gitu ya, dicontoh ya istilahnya. Jadi dia harus memberi teladan, memberi contoh supaya di situ bisa diikuti ya contoh dan teladan baiknya itu oleh anak-anak didiknya. Ya, jadi dalam tutur kata, dalam perilaku. Ya, jadi kita bicara berimbang lah begitu kan. Dan dia pun harus merasa, seorang guru itu harus merasa bahwa ini dia punya amanah kan gitu ya dari orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Yang amanah tersebut sangatlah berat ya tentunya, dan itu akan dipertanggungjawabkan juga ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari situlah tentunya dia berusaha semaksimal mungkin ya dengan penuh kasih sayang tentunya ya. Yani pendidikan yang diiringi dengan kasih sayang ini akan bisa menghasilkan pengaruh yang sangat positif ya kepada anak-anak didik kita, dan sehingga apa yang diharapkan ya agar mereka itu bisa memiliki karakter yang baik, nah itu bisa tercapai dengan tentunya cara seperti itu. Dan kita tentunya tahu ya bahwa kalau kita sebagai seorang muslim itu pendidik terbaik ya gitu kan, tidak lain tidak bukan adalah panutan kita yaitu Rasulullah SAW. Ya, maka seorang guru tentunya bagi seorang muslim ya yang menjadi guru itu harus bisa sering-sering lah membaca lah gitu kan bagaimana teladan Nabi SAW dalam hal istilahnya beliau itu mendidik umat ya secara umum ya, dari mulai yang dewasa, yang anak-anak ya gitu kan, wanita maupun yang laki-laki gitu kan, siapapun dia ya, apakah para istrinya, para sahabatnya, bahkan di situ terhadap musuh-musuh beliau kan gitu. Ya, memberikan pelajaran yang baik kepada mereka sehingga di situ beliau diakui ya oleh kawan maupun lawan ya. Begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab.